pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di sektor konstruksi, sering menjadi perhatian publik. Metode swakelola yang seyogianya menjadi pengecualian, belakangan disorot karena diduga diterapkan pada proyek-proyek yang seharusnya dilelang. Untuk mengupas tuntas isu ini, kami menemui Hamzah, seorang praktisi pengadaan barang dan jasa yang memberikan pandangan kritisnya berdasarkan regulasi pengadaan yang berlaku. Swakelola kita kembali ke Perka LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang tujuan dan kriteria swakelola. Jadi pertama itu bahwa tujuan swakelola itu adalah memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Yang kedua, memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan atau lokasi yang sulit dijangkau. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki kementerian, lembaga, daerah, dan seterusnya. Itu berarti 8 ya. Kriterianya itu ada 10 gitu. Nah, kriterianya saya ambil yang 4 ke atas saja, karena yang 5 ke bawah itu kan memang teknis semua sih. Kriteria yang pertama itu barang jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha. Contoh, pemeliharaan rutin skala kecil sederhana, penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambusuar, pengadaan barang jasa di lokasi terpencil, garis miring, pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni. B. Jasa penyelenggaraan penelitian, pengembangan pendidikan, dan atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, awal karya, atau penyuluhan. Kira-kira untuk konstruksi sekolah itu diminati oleh pelaku usaha enggak? Kan mesti diminati. Ya, kita komparkan di kabupaten atau kota yang lain. Mereka itu dipaketkan semua, tidak diswakelolakan. Kenapa di Brebes diswakelolakan? Ya, hubungannya dengan tujuan dan kriteria swakelola sesuai dengan Perka LKPP tahun 2021. Yaitu barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha dan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha. Nah, di kementerian saja dilelang. Oh iya. Iya, bisa lihat saja, bisa lihat di SPS PU katakan, atau di Dasman itu dilelang. Jadi contoh di Kementerian PU paket 1 Jawa Tengah nih, katakan banyak Semarang gitu kan, paket 2 Demak gitu kan, berapa sekolah, 10 sekolah gabung jadi satu dipaketkan, itu dilelang, tidak diswakelola. Nah, artinya dari 2 poin ini kita bisa menganalisa lah, ada apa sih kenapa harus diswakelolakan gitu loh. Nah, kalau hubungannya dengan efisiensi supaya memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah, ya kita balik ke ke gambar dan RAB-nya. Kalau dilaksanakan sesuai dengan gambar dan RAB saja, kan tidak ada bedanya dengan dilelang. Oh itu. Iya kan? Melaksanakan sesuai dengan beda ketika melaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau dilelang hanya 5 kelas, tapi kalau diswakelola bisa 7 kelas. Artinya efisiensi itu bisa dimanfaatkan ke sekolah lagi. Gitu loh. Tapi kalau ditenderkan atau di mini kompetisi itu kan nanti ada efisiensi itu, mereka ada penurunan harga. Lah ini kan kembali ke negara. Efisiensi kalau di tender atau di mini kompetisi kan seperti itu. Nah, kalau efisiensi diswakelola itu harusnya bentuknya juga volume terpasang juga. Katakan RAB-nya ini 5 kelas, gambarnya 5 kelas, ternyata ada kelebihan dana, apalagi itu namanya efisiensi yang kan gitu. Efisiensi kan itu bisa bentuk rupiah, bisa bentuk dalam volume terpasang juga atau produk gitu kan, seperti itu. Jadi saya komentari 2 poin itu karena yang poin ke sarannya kan masalah teknis segala macam. Di webinar-webinar yang diselenggarakan oleh lembaga resmi ya tentang pengadaan barang dan jasa itu swakelola banyak sekali mencontohkannya bukan di kota, tapi di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar gitu loh. Kita ambil contoh di Papua atau di pulau-pulau terluar lah, yang pelaku usaha nggak minat kan karena jauh, terpencil segala macam, itu diswakelola.
pemeliharaan rutin lampu suar kan terpencil tuh. Itu swakelola. Terus pemeliharaan jalan yang butuh waktu panjang, penanam kepala rumput, mungkin karena nilainya kecil, volumenya kecil, jadi terus waktunya panjang kan pelaku usaha tidak minat. Tapi kalau konstruksi yang 90 hari, 100 hari dalam bentuk konstruksi umum bukan spesifik, pelaku usaha mesti minat. Salah satu contohnya apa? Banyak sekali pelaku usaha yang mempunyai sub bidang gedung pendidikan. Kenapa mereka tidak diberdayakan? Ya.